Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Scorpio. Ya, tema atau judul games kali ini dirinya yang cenat-cenut karenamu. Kira-kira siapa yang pusing memikirkanmu sampai cenat-cenut ya? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk kamu, ya Scorpio, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian, bintang Scorpio. 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 Yang cenat-cenut karenamu, Scorpio. Kira-kira siapa? Kita lihat. Wah, saya lihat di sini orang-orang terkoneksi denganmu sakit kepala karena kamu terlalu fokus dengan dirimu sendiri, dengan pekerjaanmu, ya, tanpa mengabaikannya, artinya kamu mengabaikannya tanpa mengerti akan perasaannya, seperti gitu ya. Orang ini selalu membayangimu ya, seakan-akan kamu ada di dekatnya walaupun mungkin kamu jauh. Jadi ada orang baru yang memang menginginkanmu, pasanganmu ya, yang lagi merindukanmu juga, yang mana kamu tidak hadir untuknya. Kalau orang baru kamu kayak PHP ya, tapi dia semangat melihatmu, nyaman bersamamu ya. Kadang-kadang orang baru ini mungkin orang yang sudah kamu kenal, yang mana mungkin dia di kantor kamu, dia rajin ke kantor karena untuk apa ya, kalau dibilang alasan ke kantor, tapi sebenarnya hanya ingin lihat kamu. Alasan ke sekolah, lebih semangat bukan alasan sekolah, semangat sekolah karena ingin melihat kamu. Ya, orang ini bucin terhadapmu, ya, yang mana kamu gak bisa mengerti akan dirinya sehingga dia pusing sakit kepala terhadapmu, Scorpio. Dia merasa kamu tidak mengerti akannya. Jadi gitu ya, maaf ya agak sedikit berisik, anak saya ada bermain ya, semoga suara saya bisa terdengar jelas oleh kalian. Ya, Scorpio. Pasanganmu nih kangen dirimu ya, ataupun mungkin kalau dibilang di sini dia stres denganmu karena rindunya tak terbalaskan ya. Nah ini selain orang baru, orang yang ingin mendekatimu ya, bingung bagaimana caranya supaya bisa mendekati kamu. Kamu tuh terlalu wow untuknya, ataupun dia takut jangan sampai kamu PHP perasaannya, ataupun mungkin kamu malah menolak cintanya sehingga dia pusing, stres tuh, ada kesetresan tuh, lihat dia pusing, bingung ya, apa yang harus saya lakukan, langkah apa yang harus saya ambil ya kepadamu, Scorpio. Begitupun dengan pasangan tuh, kamu kerja mulu nggak ada duitnya, gimana sih Scorpio? Ada sih duit tapi kayak macam nggak sebanding dengan jam terbang kamu. Ibaratkan jam terbang kamu nih sudah harus bisa dapat lembur, ujung-ujungnya nggak dapat lembur, ataupun mungkin kamu kerja sampai malam tapi malah gajinya gitu-gitu saja ya, tidak sesuai, tapi ya tetap aja dia bersyukur, tapi dia mau kamu juga tetap untuk dia, ada waktu bersamanya. Stres, mumet ya, apalagi saya di sini dia cemburu terhadapmu ya, jangan-jangan dia alasan lembur padahal dengan yang lain, uangnya juga tuh habis-habis ya, cepat habis, kenapa ya? Oh pasti dia pergi nongki-nongki di tempat lain bersama yang lain. Dia sudah pikiran negatif ya, makanya mungkin ke depan kamu harus bisa lebih jujur ya, ataupun lebih memberikan perhatian yang lebih terhadapnya supaya dia jangan berpikir negatif terhadapmu. Begitu Scorpio, kamu kan terlalu tertutup, dia merasa kamu sudah berubah, tidak hangat seperti dulu. Jadi seperti gitu ya. Dan ya
apa ya kalau dibilang, lebih membuat dia nyaman saja gitu ya. Berikan dia perhatian lebih. Ini dia nggak nyaman karena nggak ada perhatian ya. Dan bisa lebih mungkin komunikasi, terus nurut juga ya. Saya lihat di sini pasanganmu pusing stres menghadapimu, sudah nggak betah di rumah, banyak di luar ya, keras kepala. Ini menurut dia ya, unek-unek dia terhadapmu. Mungkin kamu harus bisa kontrol diri ya, introspeksi diri supaya dia juga merasa nyaman bersamamu. Dia merasa kamu keras kepala, dikasih tahu begini sudah tahu jangan, dia nggak suka kamu masih bikin, dibilang kemarin begitu kamu tetap masih bikin lagi ya. Dia bingung pakai bahasa planet atau pakai bahasa apa ya supaya kamu mengerti. Scorpio, kamu gemesin deh menurut dia, kayak greget ya. Artinya dia sayang tapi kok kamu bikin dia gitu ya. Dia bingung apa yang harus dilakukan supaya kamu mengerti akan perasaannya ya. Scorpio, Scorpio sih mut-mutan, kadang-kadang kamu romantis, kadang-kadang kamu cuekin dia. Jadi ya dia juga berpikir negatif terhadapmu. Harus bisa menyeimbangkan energi supaya pasanganmu merasa nyaman bersamamu, Scorpio ya. Oke, saya lihat di sini ada orang mantanmu. Ada mantanmu ya. Kalau orang baru tadi sudah ya. Jadi orang sekarang nih mantan yang mana dia mau kembali padamu. Tapi saya lihat di sini kamu PHP ya. Artinya gini, jangan sampai nanti terulang lagi kesalahan yang sama seperti dulu. Karena dia tahu kamu playboy dan playgirl menurut dia. Ya, dia mau kamu lebih up terhadapnya. Ibaratkan kamu tuh bucin terhadapnya, tapi malah kamu nggak bucin, kamu biasa aja, malah menelantarkannya, membuat dia tidak nyaman dan seakan-akan dia tidak ada arti untukmu. Ya, walaupun memang sudah mantan ya, ngapain juga terlalu baper kalau ini ya. Cuman dia mau seperti gitu, ya. Makanya kadang-kadang ada yang menggoda ataupun tergoda ya. Dia mungkin menggodamu ya, ataupun mungkin melihat sosial mediamu, dia lihat kamu sudah jauh lebih baik, lebih tampan, lebih cantik, lebih seksi ya. Dan ya dia candu terhadapmu, ingin memilikimu seperti yang dulu. Dia melihat atau mengenang lagi memori-memori bersamamu yang indah ya, yang tak terlupakan. Kamu bikin apa anak orang sampai dia tidak bisa melupakanmu, Scorpio. Jadi seperti gitu. Tapi memang saya kalau untuk mantan ini karena kesepian dan memang kamu tuh punya talenta untuk menggoda ya, dan memang dia lihat kamu tuh orang sosok yang romantis, sehingga ya walaupun mungkin kamu sudah berpisah dengannya, tetap memori itu masih dia kenang bersamamu saat itu ya. Jadi kamu itu ibaratkan apa ya, ya pokoknya intinya dia suka aja sama kamu ya. Jangan kamu berpikiran negatif terhadapnya ya. Walaupun mungkin kondisinya pernah dia mengecewakanmu, ya berikan dia maaf. Kalau berteman ya boleh ya, dia lebih senang lagi kalau berteman. Siapa tahu kecantol ya. Karena memang dia inginkan kamu, dia ada penyesalan mungkin karena dia berpisah denganmu karena kecemburuan, ataupun karena ego dia, ataupun karena memang dia berharap mendapatkan orang yang lebih baik dari kamu ya. Scorpio, ternyata kamu yang terbaik dari yang terbaik, makanya ada penyesalan di sini. Seperti gitu ya, Scorpio. Gitu Scorpio. Dan saya lihat di sini ada beberapa yang terkoneksi denganmu, itu adalah sahabatmu sendiri ya, yang mana dia pusing karenamu, dikarenakan kamu orangnya terlalu sensitif. Bicara dikit curiga, berbicara ini marah, bicara itu nggak nyaman ya. Ada sahabatmu yang kayak macam, nih orang ini kayak terlalu baper ya, malas deh, ilfil deh gue. Nah ini ya. Jadi ada sahabatmu yang nggak nyaman ya, cenut-cenut kepalanya itu karena memikirkan kamu yang terlalu aktif, kamu yang terlalu apa ya. Sebenarnya kalau dibilang ini sensitif, ini dalam artian kalau seandainya kamu apa ya, menggoda ataupun mungkin intervensi orang, mau gitu. Tapi pada saat dia yang intervensi kamu ataupun mungkin sedikit menyinggung sesuatu yang sebenarnya sensitif untuk kamu marah gitu ya. Macam contoh, kamu kemarin lihat tuh ya, dia lagi bertengkar dengan pacarnya tuh, karena artinya nggak suka diumbar-umbar aib ya. Ya, padahal kamu suka umbar aib orang. Nah, artinya bikin guyon-guyon terhadap kelemahan orang juga. Dan pada saat kamu yang diguyonin atas kelemahan kamu marah. Nah, ini ada beberapa yang pas sahabat kamu kayak macam merasa kamu tuh egois, terlalu sensitif dan baperan.
Sehingga dia kadang-kadang bingung nih bicara dengan apa ya dengan Scorpio, padahal dia orangnya yang friendly ya, tetapi kok tiba-tiba ada salah kata, kok tiba-tiba dia diam ya, apakah saya ada salah ucap ya, sehingga dia langsung moodnya berubah ya, dia merasa kamu terlalu sensitif ya, nggak membuat kamu nggak membuat dia nggak nyaman ya. Ya ibaratkan ada sisi ego lah ya, yang mana kamu kadang-kadang guyonin orang, tapi kalau kamu yang diguyonin marah. Nah ini ya, jadi terus gimana dong? Berarti kan ada sifat egoisnya kamu yang membuat dia nggak nyaman. Ya mungkin kedepannya harus bisa lebih cari lelucon yang jangan membuat gimana gitu ya, ataupun mungkin kondisinya kamu tuh suka ember ya, cerita-cerita gosip-gosip yang itu ya, orang yang itu, orang yang ini. Tapi pada saat kamu digosipin kamu marah. Nah, ini ada beberapa ya. Karena dia lihat kamu itu intel ya, suka matamu tuh di mana-mana ya. Lebih cepat dari orang-orang mungkin jurnalis ya. Pokoknya beritanya tuh up to date untuk dirimu. Karena ya begitu, makanya mereka tuh nggak nyaman ya. Itu pasti dia ada masalahnya mereka, kamu langsung udah keluar-keluar di ini ya, di pertemanan ya, macam contoh di mana ya, di sosial media lah, nggak di sosial media juga sih, maksudnya berkor-kor dengan sesama sahabatmu gitu ya, sembunyi-sembunyi, seakan-akan kamu tuh nggak tahu apa-apa, padahal kamu tahu banyak ya tentang si A, si B, si C. Ujung-ujungnya kalau kamu tahu bahwa oh ternyata si A, si B ini juga cerita-cerita saya, langsung diam lagi, marah lagi, bah ini ya, yang mungkin sahabatmu tidak suka privasinya diumbar-umbar, ataupun mungkin ya kamu juga jangan terlalu sensitif lah. Kalau memang kita berteman ya berteman aja, kalau memang ada kesalahan saya ya saya minta maaf dan berikanlah maaf gitu. Jangan kamu saya malas ya, karena saya lihat di sini ada beberapa dari sahabat kamu yang merasa kamu tuh pendendam, dia sudah minta maaf tapi kelakuan kamu kayak macam masih marah gitu, seakan-akan apa yang dia lakukan itu udah fatal, yang mungkin sudah tidak bisa diberikan ampun gitu ya. Jadi ya seperti gitu. Orang-orang yang terkoneksi denganmu juga bingung ya, harus mengambil hatimu bagaimana supaya kamu pun bisa nyaman bersama mereka, ataupun mereka nyaman bersamamu ya. Dan ya seperti gitu ya, saya lihat juga ada beberapa dari pimpinanmu yang cenat-cenut karenamu ya, mungkin karena kamu itu mempunyai bakat yang memang harus, bukan bakat juga sih, maksudnya contohnya tanggung jawab, terus kamu belum menyelesaikannya ya, akhirnya mereka pusing ya, cepat dong Virgo sih, Scorpio, kamu selesaikan tugasmu, jangan terlalu kesana kemari ya, sudah ditunggu pimpinan ini ya, artinya mungkin dia apa ya, kalau dibilang di bawah direktur apa ya, pokoknya intinya seperti gitu ya, mungkin kepala bagian mungkin ya, macam contoh kepala sub bagian apa gitu ya, baru sudah pimpinan big boss ini sudah nunggu ya pekerjaan kamu ya, laporanmu ya, akhirnya ya seperti gitu, mereka pusing ya karena kamu keras kepala, udah dikasih tahu besok harus dikumpul tapi malah belum diselesaikan ya. Dia tahu kamu pintar, cuman ya jangan pandang enteng lah ya. Mereka greget, ataupun mereka yang nanti bisa dapat semprot karena ulahmu gitu, ataupun mungkin juga ada beberapa dari pimpinanmu yang mungkin belum membayar hak kamu ya, sehingga mereka pusing stres. Ini bukan untuk Scorpio saja ya, mungkin kalau secara tidak langsung secara umum ya, ada beberapa yang terkoneksi dengan Scorpio yang mungkin belum membayar, karena ini bicara tentang keuangan, belum membayar hakmu ya, jadi dia pusing stres ya, aduh ini saya belum membayar hak karyawan nih ya, dia lagi stres memikirkan itu ya, entah gaji, entah tunjangan, bonus, ataupun apapun ya. Ya seperti gitu ya kalau saya lihat ya, ataupun mungkin kondisinya hutang piutang ya, ada yang pusing stres, aduh besok ini saya mau bayar angsuran, jadi seperti gitu ya. Dan maaf agak berisik ya, anak saya di belakang soalnya, maaf kalau suaranya terdengar dalam video ya. Ya seperti gitu, ada yang mungkin saya besok ini pusing ya, besok mau bayar angsuran, gimana saya belum punya uang, coba deh saya pinjam di Scorpio ya. Ataupun mungkin pasanganmu yang pusing stres, aduh utang nih besok gimana, Scorpio belum kasih saya uang nih, gajinya belum masuk nih, wah pusing ya. Cenat-cenut karena tagihan. Ataupun mungkin kamu sendiri yang aduh ya ampun saya punya hutang, besok ini mau bayar pakai apa ya, belum gajian lagi udah ditagi-tagi lagi ya,
ataupun malah kamu yang pusing sendiri karena piutang. Tuh orang itu saya sudah pinjamin uang tapi kok malah dia nggak bayar ya, kok dia janji-janji palsu terhadapku ya. Wah, ini ada beberapa soal utang piutang. Jadi kamu menyesuaikan saja, entah kamu yang berhutang entah atau kamu yang mau menagih hutang ya. Kamu menagih hutang aja pusing, apalagi kalau kamu yang ditagih hutang, lebih mumet lagi ya. Karena orang-orang tidak bisa dipercaya juga. Yang kamu berikan pinjaman, siapa suruh itu salah kamu, siapa suruh mau memberikan pinjaman kepada orang yang tidak bisa dipercaya. Akhirnya ya kamu yang dipersulit. Seperti gitu ya Scorpio. Jadi itu yang saya lihat, orang-orang terkoneksi denganmu yang memang lagi pusing stres memikirkanmu ya. Dan ya berharap kamu bisa lebih rileks, lebih santai, dan bisa memahami akan kondisi mereka ya. Oke, itu yang saya lihat ya, orang-orang terkoneksi denganmu. Semoga resonate. Dan saya melihat lagi orang-orang terkoneksi dengan kalian dari zodiaknya. Dari zodiak ada Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces, Aries, Taurus, dan Gemini. Kita lanjut ke inisial. Saya sisihkan kartu zodiak. Kita ke inisial. Ada huruf N, J, P, Q, L, T, D, H, U, M, P, Y, W, D, E, J, K, M, S, T, B, H, L, dan U ya. Ada beberapa yang double berarti energinya up. Kamu bisa menyesuaikan. Oke, kita lanjut lagi ke bulan ya. Untuk bulan saya sisihkan kartu zodiak dan inisial, kita ke kartu bulan. Untuk bulan ada Agustus, September, Desember, Oktober, Januari, Maret, April, Juni, Mei, Agustus, dan Juli ya. Oke, ya seperti gitu. Maaf ya agak berisik, anak saya bermain soalnya. Oke, kita lanjut lagi ke angka ya. Untuk angka 1 sampai 31 saya patokannya tanggal, tetapi ini bukan tanggal saja, ini berkaitan dengan angka secara keseluruhan. Saya memberikan kisi-kisinya, kamu yang menentukan ya, kamu yang menyusunnya sesuai intuisimu ya. Saya mulai dulu dari 1 sampai 10. Ada angka 6, 3, 7, 10, 9, 8, 4, dan 2 ya. Dari 11 sampai dengan angka 20 ada angka 15, 18, 20, 17, 14, 13, 11, dan 12. Dari 21 sampai dengan 31 ada 30, 28, 31, 24, 21, 27, 29, dan 25 ya. Itu dari keempat kategori, dari inisial, zodiak, bulan, dan angka. Semoga resonate dengan kalian. Dan terakhir, saya mau ambil 3 kartu pesan semesta untukmu. Apa yang ingin semesta sampaikan kepada kamu? Scorpio, wow, universe mau kamu lebih tenang ya, jangan ego juga. Kalau memang pasanganmu ego, kamu yang harus bisa lebih menjijukkan hatinya, karena pasanganmu ini butuh perhatianmu. Jangan kamu tambah cuek, dia cuek, kamu cuek. Jangan ya, kamu harus bisa lebih manja tuh ya, nikmati hidupmu ya, jangan pernah ada kebencian, amarah, sakit hati. Perjuangkanlah orang yang memang betul pantas untuk kamu perjuangkan. Jangan kamu sia-siakan, ujung-ujungnya kamu nanti menyesal ya. Terus komunikasi juga harus dijaga ya. Kalau memang masukannya bagus silahkan, kalau tidak ya udah, nggak usah terlalu ambil pusing ya. Yang negatif-negatif itu nggak usah terlalu masukkan di hati ya. Jangan menjadi toksik untuk dirimu sendiri ya. Harus bisa lebih move on, lebih enjoy, lebih energik ya. Menyikapi orang yang cenut-cenut, yang negatifnya ya dibuang aja. Kalau yang memang kondisinya untuk kebaikanmu ya, kamu tetap harus bisa introspeksi diri, mau dikritik ya, kritik yang membangun ya. Untuk siapa? Untuk kamu dan hubungan. Jangan dikritik malah tuh orang juga bawel ini jangan ya. Tapi harus bisa menerima, karena itu untuk dirimu, karena mereka kritik untuk, artinya mereka peduli terhadapmu. Jadi jangan pernah merasa mereka mengintimidasimu. Mereka mau yang terbaik untukmu ya. Selama mereka masih mengkritikmu berarti mereka masih peduli terhadapmu. Selama mereka tidak mengkritikmu berarti see you goodbye. Ya, ya begitu kan. Jadi jangan karena merasa wah dia kritik saya, dia marah saya, tidak. Mereka peduli
ya, cuman mungkin caranya salah. Tetapi kalau yang tidak bagusnya, kalau kamu mau jadi apa mereka sudah nggak peduli, ya sudah, mereka nggak mau, ya artinya ya selama mereka masih cerewet terhadapmu, bahagialah, berarti mereka masih menyayangimu. Seperti gitu Scorpio ya, selalu ambil positifnya, jangan mengambil dari sisi negatif ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu Scorpio ya, semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.